Halo semuanya, dan selamat datang di pembahasan kita kali ini. Hari ini, kita bakal menelusuri sebuah pergeseran epik yang jujur saja sedang terjadi tepat di bawah hidung kita. Kita sedang bicara soal lompatan luar biasa dari tumpukan buku-buku fisik menuju penciptaan sebuah pikiran digital yang kolektif. Dulu kan kita yakin banget ya kalau pengetahuan itu aman kalau ditaruh di dalam buku. Buku ditaruh di rak, raknya ada di dalam ruangan, dan ruangan itu dilindungi oleh gedung kokoh yang namanya perpustakaan. Kita ngerasa tenang, kita mikir selama fisiknya ada, pengetahuan bakal hidup selamanya. Tapi coba kita pikir-pikir lagi deh, karena sejarah sebenarnya diam-diam ngajarin kita sebuah kebenaran yang jauh lebih rapuh soal memori peradaban kita. Bagaimana jika ingatan kita hilang? Ini tuh pertanyaan yang mungkin jarang banget kita pikirin ya, tapi ancaman dari amnesia peradaban ini benar-benar nyata loh. Coba deh, biarkan pertanyaan ini meresap sebentar. Nah, disinilah ilusi kita soal ruang fisik itu hancur berantakan. Bayangin, perpustakaan Alexandria yang legendaris itu terbakar habis. Ribuan manuskrip yang nilainya nggak terukur, lenyap begitu saja jadi abu. Pada momen itu, peradaban kita secara harfiah lupa pada sebagian dari dirinya sendiri. Ruang fisik ternyata sama sekali nggak menjamin keabadian. Jadi ini bukan cuma soal kehilangan tumpukan kertas ya. Ini tuh benar-benar pertarungan hidup dan mati untuk mempertahankan ingatan umat manusia. Dan sejak tragedi itu, sadar atau enggak, kita semua sebenarnya berbagi satu ketakutan kolektif yang sama, yaitu ketakutan akan kehilangan memori kita sendiri. Oke, mari kita selami lebih dalam soal ini. Selama ribuan tahun, umat manusia itu selalu ngelakuin satu pekerjaan yang persis sama. Menyelamatkan pengetahuan dari kehancuran waktu. Kita mulai dengan memahatnya di prasasti batu, terus pindah ke gulungan papirus, lalu dijilid jadi buku kertas, dan sekarang, kita simpan semuanya di cloud server. Mediumnya memang terus berevolusi dan berubah wujud, tapi misi fundamental kita sebagai umat manusia tuh nggak pernah berubah. Kita menolak untuk lupa. Bagian 1, dari bangunan menjadi otak, sebuah metamorfosis memori peradaban. Kalau kita perhatiin, estetika dari memori kita sekarang ini udah berubah total. Dari yang tadinya cuma bangunan diam dan statis, sekarang bertransformasi jadi jaringan saraf digital yang menyala, saling terhubung dan benar-benar hidup. Awalnya sih langkah ini kerasa simpel banget ya, kita cuma pengen mindahin tulisan dari kertas ke layar komputer. Langkah 1, scan dokumen. Langkah 2, simpan jadi PDF. Langkah 3, bikin database. Simpel kan? Tapi apa yang terjadi di langkah 4 itu dia rahasia besarnya. Yang terjadi itu jauh lebih masif dari sekedar digitalisasi urusan admin. Kita tuh nggak lagi sekedar mindahin buku, kita sedang memindahkan seluruh memori peradaban ke dalam sebuah jaringan digital. Di titik itulah, perpustakaan udah nggak lagi beroperasi sekedar sebagai bangunan fisik. Dan ini dengan sangat brilian mengilustrasikan gimana sistem saraf baru ini bekerja. Perpustakaan digital itu ternyata meniru cara kerja biologi otak manusia loh. Otak kita kan nggak cuma nyimpen data ya. Otak itu menghubungkan, memfilter, dan bikin keputusan. Nah, perpustakaan digital ngelakuin hal yang persis sama. Metadata itu bertindak kayak asosiasi neuron. Katalog berubah jadi jalur pencarian memori kita. Repositori digital itu ibarat hipokampus kolektif umat manusia. Dan mesin pencari itu adalah mekanisme recall atau pemanggilan memori kita. Jadi sistem ini bukan lagi sekedar gudang yang statis, melainkan sebuah sistem saraf yang super aktif. Fakta yang satu ini sungguh luar biasa mengejutkan. Perpustakaan digital sebenarnya adalah prototipe awal kecerdasan buatan. Kita sering banget mikir kalau AI itu penemuan modern yang berdiri sendiri kan? Padahal AI modern itu ngelakuin hal yang persis sama dengan apa yang dari dulu selalu dilakukan oleh para pustakawan. Ngumpulin data, ngorganisir, nemuin informasi dan ngasilin jawaban. Perpustakaan digital itu ibarat cikal bakal langsung dari AI. Dia mengelola pengetahuan pakai logika yang sama persis, cuma sekarang operasinya jalan di skala mesin yang supermasif. Mari kita lanjutkan dan lihat bagaimana ini semua berkembang. Ini benar-benar memicu sebuah pergeseran paradigma yang raksasa. Dulu, pengetahuan itu wujudnya fisik. Kita harus jalan ke suatu lokasi, nyari-nyari rak yang benar, dan buka halaman demi halaman. Kalau sekarang, pengetahuan itu sifatnya cair. Dia mengalir tanpa henti lewat internet, lewat cloud, lewat HP di tangan kita, dan tentunya lewat aliran jaringan AI. Pengetahuan nggak lagi diam di satu titik. Dia hidup dan mengalir di dalam arus yang terus bergerak bebas. Bagian 2. Tenggelam dalam arus. Terjadinya banjir informasi digital. Disinilah krisisnya mulai berasa. Arus yang tadi kita bahas dengan sangat cepat berubah jadi banjir bandang. Kita pindah dari era nyimpan pengetahuan, jadi era di mana kita tenggelam di dalamnya. Bayangin aja, setiap detik yang berlalu, ada jutaan artikel diproduksi tanpa henti. Ribuan jam video, dari yang bahas sains berat sampai video kucing lucu, diunggah secara masif. Opini-opini disebarkan ke seluruh dunia, dan data perilaku kita direkam saat itu juga.
Internet itu udah berubah jadi samudra informasi yang mengamuk. Dan masalah terbesarnya adalah, sebagian besar dari kita nggak pernah diajarin gimana caranya berenang di samudra ini. Kita cuma diprogram untuk terus-terusan mengonsumsi. Akibatnya, kita masuk ke era baru yang jujur aja agak mengerikan ini, zaman kebisingan digital. Sebuah era di mana kebenaran murni dan hoax hidup berdampingan secara merata. Fakta bercampur aduk sama opini, dan pengetahuan harus bertarung mati-matian ngelawan algoritma yang cuma peduli sama satu hal, perhatian kita. Kekuatan sejati di dunia modern ini ternyata bukan lagi soal siapa yang punya paling banyak informasi. Nggak sama sekali. Dunia kita malah udah kelebihan informasi. Kekuatan yang sebenarnya hari ini adalah seberapa jago kita punya kemampuan untuk memfilter semua informasi itu. Jadi, poin krusialnya adalah ini. Semakin banyak informasi yang kita terima, anehnya malah semakin sulit kita menemukan maknanya. Informasi tanpa struktur yang jelas, pada akhirnya hanyalah kebisingan, cuma bikin sakit kuping dan pusing kepala. Mari kita bedah struktur ekosistem ini secara objektif. Saat ini, ada 4 pilar utama yang lagi bertarung di arena yang persis sama, arena untuk merebut perhatian dan ngebentuk makna buat manusia. Pertama, Google, yang kerjanya ngebangun indeks untuk seluruh dunia. Kedua, media sosial, yang fokusnya mendistribusikan emosi penggunanya. Ketiga, AI, yang bertugas menyintesis pengetahuan dengan super cepat. Dan yang keempat, perpustakaan, yang ngambil peran krusial buat memvalidasi dan melakukan preservasi data. Keempatnya beroperasi di ekosistem global yang sama, dan secara aktif mempengaruhi aliran informasi yang kita cerna setiap detiknya. Bagian 3, para kurator realitas, menemukan kembali makna. Di tengah semua kekacauan digital ini, kita butuh banget buat mundur selangkah. Kita butuh solusi yang lebih membumi, pendekatan yang manusiawi banget untuk meredam kebisingan tadi. Kita jelas nggak bisa cuma ngandalin mesin. Nah, disinilah peran perpustakaan digital jadi jauh lebih penting dari sekedar gudang file. Dia itu sebenarnya adalah mesin pencipta keteraturan di tengah kekacauan. Dan para pustakawan modern, mereka bukan lagi sekedar orang yang jaga buku. Mereka udah bertransformasi jadi navigator pengetahuan, arsitek informasi, kurator makna, dan pada ujungnya, mereka adalah penjaga kualitas realitas kita. Kenapa? Karena di era digital ini, siapapun yang mengontrol aliran informasi, perlahan tapi pasti dia juga mengontrol cara manusia berpikir. Preservasi digital adalah bentuk perlawanan manusia terhadap kematian memori. Kalimat ini punya beban filosofis yang dalam banget. Pernah nggak mikir, kenapa sih kita tuh terobsesi banget sama yang namanya arsip, backup, dan cloud repository? Karena jauh di lubuk hati, umat manusia itu sadar, tubuh kita pada akhirnya bakal mati, tapi pengetahuan bisa diwariskan. Preservasi digital ini adalah perlawanan mutlak kita terhadap kematian memori kolektif. Bayangin aja, tanpa kemampuan untuk mewariskan memori ini ke generasi selanjutnya, setiap generasi baru yang lahir di bumi bakal selalu dipaksa untuk mulai ngebangun peradaban dari titik nol lagi. Nah, hal yang paling menarik dari perbandingan ini adalah dia dengan sangat jelas menyoroti kelemahan utama dari teknologi kita yang paling canggih sekalipun. Ya, untuk pertama kalinya dalam sejarah, kita punya AI mesin yang bisa membaca tanpa kenal lelah, mengingat jutaan metadata dengan sempurna, dan menghubungkan pola secara instan. Tapi, AI punya satu batasan mutlak. Dia nggak punya makna. Makna yang sejati, itu cuma bisa lahir dari kebijaksanaan manusia, dari pengalaman hidup secara langsung, pemahaman soal konteks, nilai-nilai moral, dan tentunya, kesadaran murni. Itu semua adalah kebijaksanaan manusia yang selamanya nggak akan pernah bisa dikodekan. Makanya masa depan kita itu nggak bakal dibentuk oleh perang antara manusia melawan kecerdasan buatan. Sama sekali nggak. Justru masa depan adalah tentang sebuah kolaborasi yang luar biasa kuat. Perpustakaan di masa depan itu bentuknya mungkin udah bukan lagi rak-rak kayu yang panjang. Dia akan berevolusi menjadi titik temu antara memori mesin dan kebijaksanaan manusia. Wujudnya bakal berupa asisten AI yang pinter banget. Sistem pencarian semantik yang benar-benar paham konteks, grafik pengetahuan yang super personal buat tiap individu, dan sistem kognisi yang diperluas yang tujuannya buat bantu kita berpikir jauh lebih jernih. Yang pada akhirnya meninggalkan kita dengan sebuah pertanyaan yang sangat fundamental. Saat kita melihat ke belakang, melihat sejarah panjang dari digitalisasi ini, dari zaman prasasti batu sampai ke jaringan cloud yang menyala di dalam server tak kasat mata, apakah selama ini kita benar-benar cuma lagi mendigitalkan file dokumen, ataukah sebenarnya, tanpa kita sadari, kita sedang berada di tahap awal dalam membangun sebuah otak kolektif yang menyatukan memori seluruh peradaban manusia. Sebuah arsitektur tak kasat mata yang tentunya bakal nentuin gimana spesies kita mengingat dan memahami alam semesta di masa depan. Coba deh kalian pikirkan itu baik-baik. Terima kasih sudah bergabung di penelusuran materi kali ini, dan sampai jumpa di pembahasan kita selanjutnya.